Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video-video saya sebelumnya. Kita masih membahas tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dan ini adalah video yang keempat. Semangat membacanya. Kita lanjutkan pembacaan kita. Oke. Sebelumnya kita sudah membaca tentang bab 4 pasal 35 dan sekarang kita masuk ke pasal 36. 1. Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 terhadap media pembawa dilakukan oleh pejabat karantina. 2. Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instansi karantina. Pasal 37. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf A terdiri atas A. Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, dan B. Pemeriksaan kesehatan, uji keamanan pangan, uji keamanan pakan, uji mutu pangan, dan atau uji mutu pakan. Pasal 38. Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf A dilakukan untuk mengetahui A. Kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan, dan B. Kesesuaian jenis dan jumlah media pembawa dengan dokumen persyaratan karantina. 2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik. 3. Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 39. Pemeriksaan dan atau uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf B dilakukan secara klinis, fisik, visual, dan atau laboratoris, atau mendeteksi HPHK, HPIK, dan OPTK, serta A. Mengetahui kondisi fisik media pembawa, dan atau B. Mengetahui keamanan pangan, keamanan pakan, mutu pangan, atau mutu pakan. Pasal 40. Dalam hal pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf B dilakukan terhadap hewan, produk hewan, ikan, dan produk ikan ditemukan hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan yang bersifat zoonosis, pejabat karantina berkoordinasi dengan dokter kesehatan pelabuhan dan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang zoonosis. Pasal 41. Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf B dan huruf C dilakukan untuk mendeteksi HPHK, HPIK, atau OPTK tertentu yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana, dan atau kondisi khusus. 2. Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap media pembawa yang dapat membawa HPHK atau HPIK dilakukan berdasarkan A. Hasil analisis risiko, dan atau B. Hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan gejala klinis HPHK atau HPIK. 3. Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap media pembawa yang dapat membawa OPTK dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko. 42. Pengamatan dilakukan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran atau di instalasi karantina yang ditetapkan. 2. Selain pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pengeluaran ke luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, pengamatan dapat disesuaikan dengan kesepakatan negara tujuan. 43. Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf D dilakukan untuk membebaskan atau menyuci hamakan media pembawa atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan atau promotif. 2. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperlukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan dan pengamatan ternyata media pembawa A tertular atau diduga tertular HPHK atau HPIK atau tidak bebas atau diduga tidak bebas dari OPTK. 3. Perlakuan pasal 43. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat dilakukan setelah media pembawa diperiksa terlebih dahulu secara fisik dan dinilai tidak mengganggu pengamatan dan pemeriksaan selanjutnya. Kita lanjutkan pasal 44.
Penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf E dilakukan untuk mengamankan media pembawa di bawah pengawasan pejabat karantina. 2. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf A, dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi dan atau pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen persyaratan. 3. Pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 3 hari kerja setelah pemilik menerima surat penahanan. Pasal 45, penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf F dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran HPHK, HPIK atau OPTK serta menghindari gangguan kesehatan manusia dan kerusakan sumber daya alam hayati. 2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam, dikeluarkan dari, atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila A. Setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut di tempat pemasukan, 1. Tertular HPHK, HPIK atau tidak bebas dari OPTK, atau 2. Jenis yang dilarang pemasukannya. B. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34, atau pasal 35 tidak terpenuhi. Pasal 45C. Setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dari HPHK atau HPIK atau tidak dapat dibebaskan dari OPTK atau setelah batas waktu pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 3 berakhir, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi tidak terpenuhi. 3. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan cara A. Untuk media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia segera dikeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, atau B. Untuk media pembawa yang dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia segera dikeluarkan dari area tujuan. 4. Pengeluaran media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah dinyatakan penolakan oleh pejabat karantina. 5. Media pembawa yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 selama masa penolakannya berada di bawah penguasaan pejabat karantina. 6. Pengeluaran media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib dilakukan oleh pemilik di bawah pengawasan pejabat karantina. 7. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap pengeluaran media pembawa dilakukan dengan cara dikembalikan kepada pemilik dan ditertibkan dan diterbitkan sertifikat kesehatan. Pasal 46. 1. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dilakukan terhadap media pembawa yang transit ke dalam atau antar area ke area lain di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat karantina dan berkoordinasi dengan penanggung jawab di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran. Pasal 47. Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf G dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, atau cara pemusnahan lain yang sesuai sehingga media pembawa tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran hama dan penyakit serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam hayati. 2. Dalam hal media pembawa berupa hewan dan ikan, pemusnahan harus memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan dan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48, pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila setelah media pembawa tersebut A. Diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan ternyata busuk atau rusak. B. Dilakukan pengamatan dalam pengasingan ternyata tertular HPHK, HPIK atau tidak bebas dari OPTK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. C. Dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ternyata media pembawa tidak segera dibawa keluar dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan, atau D. Diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan ternyata tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dari HPHK atau HPIK atau tidak dapat dibebaskan dari OPTK.
2. Media pembawa yang akan dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada di bawah penguasaan pejabat karantina. 3. Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tidak berhak menuntut ganti rugi. 4. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pejabat karantina dan harus disaksikan oleh petugas instansi lain yang terkait. Pasal 49, pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 terhadap media pembawa berupa tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan dan satwa langka selain disaksikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 4 harus dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam. Pasal 50, dalam hal media pembawa yang dimasukkan tidak ditemukan pemiliknya terhadap media pembawa, tetap dilakukan tindakan pemeriksaan. 2. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ternyata media pembawa A tertular HPHK, HPIK atau tidak bebas OPTK dan atau B setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dilakukan tindakan pemusnahan. 3. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pasal 51, pemusnahan dapat dilakukan terhadap media pembawa yang diturunkan pada waktu transit ke dalam atau dari suatu area ke area lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 52, pemusnahan media pembawa yang dilakukan di luar instalasi karantina di luar tempat pemasukan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat. Pasal 53, Pasal 53. 1. Terhadap media pembawa yang telah dilakukan tindakan penolakan sebagai akibat tidak dipenuhinya dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 6 dapat dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan. 2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ternyata media pembawa A tertular HPHK, HPIK atau tidak bebas OPTK dan setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dilakukan tindakan pemusnahan. Atau B. Tidak tertular HPHK, HPIK atau bebas dari OPTK media pembawa dikuasai negara. Pasal 54. Media pembawa yang berupa sisa pakan, bangkai hewan dan ikan, barang atau bahan yang pernah berhubungan dengan hewan dan ikan dan sampah yang berupa sisa-sisa makanan yang mengandung bahan asal hewan, ikan, dan tumbuhan yang diturunkan dari alat angkut di tempat pemasukan atau tempat transit harus dimusnahkan oleh penanggung jawab alat angkut di bawah pengawasan pejabat karantina. 2. Media pembawa berupa sisa makanan atau produk hewan, ikan, dan tumbuhan yang tidak memenuhi persyaratan karantina yang dibawa oleh penumpang ke tempat pemasukan harus dibuang pada kotak tempat sampah karantina. Pasal 54. 3. Pemusnahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan jika diperlukan tindakan pemusnahan terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan di tempat pemasukan atau tempat lain yang ditetapkan. 4. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan melalui koordinasi dan bantuan penanggung jawab tempat pemasukan. Terima kasih atas perhatiannya telah mendengarkan bacaan saya. Tentunya mungkin ada sedikit banyak silap dalam membaca, saya mohon maaf. Oke, kita lanjutkan lagi pembacaannya di part 5 untuk pasal dan ayat-ayat berikutnya. Tetap semangat luar biasa. Terima kasih.